Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau dia akan lepaskan. Setiap keluhan dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua dia dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Dia Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua dia dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Selalu berserah dan tetap berserah. Naikkan syukur dalam doa. Yesus selalu ada, tetap percaya. Rencananya indah pada waktunya. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua dia dalam hati. Harap percaya hanya kepadanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua dia dalam hati. Harap percaya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau dia akan lepaskan. Setiap keluhan dia dengarkan, dalam Yesus.
Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Salam sejahtera dalam Kristus. Sukacita besar bagi kita selaku keluarga Allah dimungkinkan berhimpun menghadap Allah di Minggu Prapaskah 3 yang dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja. Di dalamnya kita mendapat ajakan merespon undangan Tuhan untuk menghayati dan memaknai karya pelayanan dan pengorbanan Yesus Kristus yang membebaskan kita dari hukuman dan kematian karena dosa. Firman-Nya, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup." Mari kita respon panggilan Tuhan, seraya memuji, memuliakan Dia. Jemaat berdiri. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku datang. Mari datanglah, Kau yang dalam, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Mari datanglah, Kau yang dalam, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Saatnya kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Dan setiap kali kita berhimpun menghadap Tuhan, kita diingatkan bahwa kasih kekal dan Dia sungguh mengasihi kita. Meskipun dosa masih saja terjadi dalam kehidupan kita, namun Dia tetap mengasihi kita. Menyadari kasih Tuhan yang demikian, marilah kita merendahkan diri seraya mengaku dosa kita pribadi lepas pribadi. Inilah kami Tuhan yang telah datang menyatakan pengakuan dosa kami secara pribadi lepas pribadi. Amin. Tolonglah ya Allah, kasihanilah. Tolong ya Allah, kasihanilah. Sungguh ku mohon kasih setiamu. Ampuni dan hapuskanlah dosaku yang ku kembali tiada putusnya. Aku bersalah pada dirimu, padamu pula aku mau mengaku. Adil Engkau dalam masalahku, suci dan murni di penghukumanmu. Karena itu, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ulangan 30 ayat 2 sampai 3a. Ku diberi belas kasihan. Diberi belas kasihan, walau tak kaya
Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 63 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 63 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, Merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Amin. Ku cari di Kau Allahku. Cari di Kau Allahku, jiwaku haus kepadamu, kering bagaikan tanah tandus yang tanpa hujan mengeluh. Begitu aku merindukan wajah-Mu di tempat kudus, hendak memuji rahmat-Mu yang melebihi kehidupan. Saatnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Bacaan yang pertama dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 9. Bacaan pertama itulah yang menjadi bahan utama kita hari ini. Bacaan yang kedua dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Sepekan lamanya Tuhan Engkau telah bersama kami. Bahkan dalam semalam lamanya Tuhan sudah menjaga kami dan menganugerahkan hari Minggu ini bagi kami untuk kami gunakan bersama-sama dengan segenap orang percaya di seluruh muka bumi untuk menyembah Engkau.
Dan dalam peribadahan ini Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan tetap menguasai gedung gereja ini, dan setiap kami yang ada di dalamnya dikuasai olehnya. Dan saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Semuanya Tuhan kami ucapkan syukur atasnya. Dan berfirmanlah kepada kami, sesungguhnya setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa kepada Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan yang pertama dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepada aku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, dan seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua, 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dengan judul Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam Daud. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang yang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan,
seperti yang dilakukan oleh beberapa dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipangut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan tuliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu itu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jemaat berdiri. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita lanjutkan pembacaan kita pada Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya, kalau kita masing-masing sudah mendapatkannya, ya mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya,
dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kalau kita tetap dengan setia mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian kita pelihara. Berbahagia orang-orang. Berbahagia orang-orang yang mendengarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya. Oh, berbahagialah. Berbahagia orang-orang yang pelihara firman-Nya. Haleluya, haleluya. Oh, berbahagialah. Ya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekasih Tuhan, ya sebagaimana yang telah disampaikan kepada kita, ya bahwa pada hari Minggu ini, ya kita sudah memasuki Prapaskah yang ketiga. Ya sekaligus kita bersama-sama ya diberi kesempatan ya oleh Tuhan untuk bersama-sama melaksanakan ya pembukaan pekabaran Injil ya Gereja Toraja yang dilaksanakan mulai pada hari ini ya sampai pada hari Minggu tanggal 27 yang akan datang. Ya dengan ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ya kita sebagai warga Gereja Toraja, bahkan Gereja Tuhan secara keseluruhan, ya kita mendapatkan ajakan atau undangan untuk kemudian kita menjawab dan merespon undangan Tuhan, ya untuk kemudian kita memaknai karya pelayanan dan pengorbanan Yesus Kristus yang telah membebaskan umat manusia dari kuasa dosa. Nah, kita ada di sini Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini bukan secara kebetulan. Ya, tetapi Tuhanlah yang telah merencanakan itu. Ya, atau dengan kata lain Tuhanlah yang memprogramkan. Ya, buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa pada setiap saat, pada setiap waktu, ya terlebih khusus pada hari yang khusus seperti ini, ya kita terus menerus diajak dan diundang untuk kemudian memasang telinga kita untuk mendengar. Ya, dan kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Ya tidak bisa dilepaskan dengan apa yang telah didengarkan oleh kakek nenek kita, orang-orang tua kita, ketika mereka dari awal membuka telinga mereka, memasang telinga mereka, menyendengkan telinga mereka untuk mendengarkan ya berita sukacita, yaitu Injil Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita Bapak, Ibu, Saudara-saudara,
Ya sekiranya waktu itu mereka tidak memasang telinga mereka dengan seksama. Atau orang Toraja katakan ma'taru-taru. Ya. Demo rekami tiro atau ma'taru-taru. Demo le. Yang tidak mau dengar-dengaran. Ya. Orang yang tidak dengar-dengaran terhadap segala sesuatu, nakwa Toraya tak apa ampo. Ya. Tak apa mau sorik. Ya, tetapi bagi mereka yang dengar-dengaran, ya sekalipun itu ya sangat berat untuk dihadapi, ya tetapi pada akhirnya ia akan menikmati hasil dari apa yang ia dengar. Ya, minggu ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah yang memasuki minggu atau minggu Prapaskah yang ketiga. Dan pekan pekabaran Injil Gereja Toraja. Ya, tanggal 25 dalam pekan ini, ya Gereja Toraja akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Dan itu berarti bahwa segenap warga Gereja Toraja di semua jemaat-jemaat pelayanan Gereja Toraja diajak untuk kemudian ya menoleh ke belakang, mengenang peristiwa masa lalu yang dialami ya oleh seorang anak muda yang namanya Antoni Aris van der Loosdrecht, yang rela menyiapkan waktunya untuk meninggalkan negeri Belanda. Ya, lalu kemudian menuju ke Indonesia yang ia sendiri tidak tahu menahu tentang hal itu, apalagi daerah Toraja. Ya, tetapi lalu kemudian ia mendengarkan suara Tuhan. Nah, kumua ya mindaopa yang akan memperhatikan dan mempedulikan orang Sulawesi yang ada di pedalaman, di atas gunung yang tinggi yang tidak terjangkau oleh kendaraan, hanya bisa dilewati dengan ya jalan tapak tikus. Ya, waktu itu kayaknya ya belum ada ya jalan raya yang begitu luas. Ya, tetapi karena cinta kasihnya kepada orang Toraja, ya suku yang selama ini yang kurang dipedulikan, ya lalu kemudian ia memberi perhatian dan pedulian bahwa ada saudara saya yang belum tersentuh dengan itu. Apakah ia dengan mudah melakukan tugas dan tanggung jawab itu tanpa ada tantangan, tanpa ada rintangan? Oh tidak, luar biasa tantangan yang dia hadapi. Ya, tetapi puji syukur bahwa atas kesetiaannya itu ya tetap maju terus. Ya, lalu kemudian satu demi satu ya orang Toraja menerima Injil itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah merasa malu. Ya, kalau ada orang katakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, kamu ini gereja suku, atau dari ikan tung kasirisan ikirin tompo kade susito. Ya. Ya, karena ya terdapat disangkal bahwa kita yang seperti ini, gereja-gereja yang seperti kita, ya selalu menjadi bahan ejekan. Ya, bahwa kita ini adalah gereja suku. Ya, lalu saya sering katakan justru kita bersyukur Injil itu datang di suku.
Dan wajar kalau misalkan satu komunitas gereja, organisasi, masyarakat yang bersifat gerejawi lalu kemudian menamakan persekutuannya berdasarkan daerah asalnya. Dan salah satu gereja di Indonesia yang adalah benar-benar adalah hasil pekabaran Injil adalah Gereja Toraja, termasuk Gereja Toraja Mamasa. Mungkin juga GKSS, GKST, Gemim, HKBP, GKJW, GKJ, Gereja Pasundan, Gereja Evangelis Kalimantan, dan gereja-gereja yang sama dengan Gereja Toraja. Semua pekabar-pekabar Injil, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang disasar adalah suku-suku bangsa. Jadi wajarlah Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau di beberapa daerah justru mengangkat daerah tempat pekabaran Injil itu menjadi nama gerejanya, termasuk Gereja Toraja. Kalau dikatakan Gereja Toraja bukan berarti bahwa itu gerejanya orang Toraja, bukan. Bukan dalam pengertian itu. Kalau dikatakan bahwa Gereja Toraja. Tetapi sekali lagi bukan berarti bahwa itu adalah gerejanya orang Toraja. Tetapi yang dimaksudkan ialah bahwa gereja yang bertumbuh dan berkembang di Toraja, lalu kemudian melebarkan sayapnya ke daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Dan itulah yang terjadi. Sampai ke Makassar di sini, Gereja Toraja ada. Lalu kemudian ke Sulawesi Tenggara ada, ke Sulawesi Tengah ada, ke Sulawesi Barat ada, ke Kalimantan ada, di Pulau Jawa ada, di Batam ada, di Malaysia ada. Dan itu adalah hasil dari pekabaran Injil. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa justru kita bersyukur bahwa gereja ini bertumbuh berdasarkan pada pekabaran Injil. Dan bahwa kita ada di sini karena Bapak Ibu saudara dan saya tetap memfungsikan telinga kita untuk mendengar. Seandainya warga Gereja Toraja keseluruhannya tidak lagi dengan rela untuk memasang telinganya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sudah lama kita ini habis. Sudah lama kita habis. Dan tidak diperkenan oleh Tuhan untuk hidup di Indonesia ini. Tetapi kita bersyukur bahwa di balik segelintir atau sebagian kecil orang saudara-saudara kita yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kita semua masih diberi kesempatan untuk kemudian mengatakan, mari kita bersama-sama memenuhi undangan Tuhan yang disampaikan oleh majelis gereja, dan kita berjalan dalam satu arak-arakan untuk mau memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Dengan apa? Dengan hati, dengan pikiran, dengan kata-kata kita. Seluruh hidup kita, seantero hidup kita, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan bahwa untuk apa Tuhan memanggil kita? Untuk apa Tuhan mengundang kita? Dan saya yakin dan percaya jawabannya sudah ada pada Bapak Ibu saudara dan saya. Bahwa Tuhan tetap mengundang kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya berita keselamatan itu tetap kita dengar. Lalu kemudian apa yang kita dengar itu tidak menjadi milik kita secara pribadi. Menjadi barang antik dalam hidup kita, yang kita simpan rapi. Tetapi juga kita mau perdengarkan kepada anak cucu kita, sehingga mereka pun juga mewarisi pendengaran yang kuat,
untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, sehingga ke depannya, ya 15 tahun ke depan atau 20 tahun atau 50 tahun yang akan datang, ya persekutuan kita sebagai gereja dan jemaat Tuhan di Barangkanaya ini tetap ada di sini. Ya. Dan kalau mereka pergi menyebar ya di berbagai tempat di Republik ini, entah dia ke Papua atau di Kalimantan atau dia dimanapun dia hadir, bahkan sampai ke luar negeri, ya mereka tetap mengingat itu, apa yang mereka telah dengar. Ya bahwa Tuhan Yesus tetap terus-menerus memanggil umatnya. Dan terus memanggil umatnya. Apapun keadaannya. Termasuk bagi mereka yang mak taru-taru. Yang tidak mau dengar-dengaran. Dan bukankah itu Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi wujud kepedulian Tuhan ya buat umat manusia dan dunia ini, terlebih khusus kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Nabi Yesaya dipakai oleh Tuhan ya untuk menyampaikan kebenarannya ini. Ya supaya apa? Supaya orang Israel yang adalah umat perjanjian baru tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ya tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya mereka sering meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Ya tetapi sekalipun demikian, ya Tuhan tidak jemu-jemu untuk kemudian memperkenalkan dirinya. Ya, memanggil umatnya, mengundang umatnya. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan Tuhan yang sedang berbicara. Ya, dan puji syukur Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ya Tuhan menciptakan kita, menciptakan umat manusia ya dengan dua telinga. Ya. Dak dua nasang tong ser katalingan ta. Bapak dan Ibu majelis gereja, pira talingan mi? Dak dua lek. Oh, dak dua katalinganku. Ya, nah pira tu puduk tah? Dak dua raka? Misal itu? Ya, dua telinga dan satu mulut. Ya batonan nakumwa. Ya te kita torotolino, ya kita umat manusia. Seyogianya kita lebih banyak mendengar. Sekali lagi, sebaiknya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya, namun demikian Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, justru hal sebaliknya yang sering terjadi. Ya, justru kita lebih banyak berbicara, lebih banyak mengkritik orang, lebih banyak menggosipi orang, lamuane labaine, ya lato mangura lato matua, ya daripada kita mau mendengarkan apa yang ya Tuhan inginkan ya buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara ya adalah wajar. Ya kalau dalam perikop pembacaan ini melalui Nabi Yesaya ya kita diajarkan untuk lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah Tuhan itu yang berbicara. Apa yang Tuhan mau buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya lalu kemudian kita imani apa yang kita dengar. Sama seperti Nuh mendengar firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dia dengar lalu kemudian ia yakin akan kebenaran itu. Dan bukan hanya sebatas pada meyakini apa yang Tuhan firmankan kepadanya.
bahwa buatlah ini. Ya tetapi lalu kemudian ia melakukannya. 3 hal Bapak Ibu saudara-saudara yang tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain dari hidup kita. Mendengar firman Tuhan. Percaya atau yakin dengan firman Tuhan. Lalu kemudian firman itu jangan didiamkan. Tetapi lalu kemudian kita lakukan. Ya sebab tanpa hal ini saya yakin dan percaya ya kita akan tidak pernah ya mau memenuhi undangan Tuhan ya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah oleh karena itulah mari kita seperti Nuh, seperti Abraham, seperti Ayub dan lain-lainnya para nabi, dan seperti Rasul Paulus bersama dengan rasul-rasul yang lain. Contohilah hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang tetap dengan setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan meyakini kebenaran itu lalu kemudian mereka berusaha untuk melakukannya. Ya Rasul Paulus dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara menasihati kita. Ya supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Lalu kemudian kita menjauhkan segala bentuk ketidakadilan, ketidakbaikan. Menjauhkan dari segala upaya untuk menyembah berhala-berhala dalam berbagai bentuk. Ya menjauhkan diri dari percabulan. Menjauhkan diri dari upaya untuk mencobai Tuhan. Dan melawan Tuhan. Dengan bersungut-sungut dalam hidup ini. Dan selanjutnya ia menasihati kita untuk tetap kuat menghadapi berbagai macam cobaan. Dan kalau kita ya tetap kuat untuk menghadapi cobaan, maka saya yakin dan percaya kita akan tidak seperti pohon ara yang tidak berbuah. Ya tetapi ya kita akan seperti pohon ara yang diharapkan oleh pemiliknya untuk menghasilkan buah yang baik. Baik bagi kita dan baik bagi orang lain. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari di tempat kita masing-masing. Lalu kemudian kita merenungkan dan camkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Bahwa apa yang telah kita dengarkan ini menjadi bukti nyata bahwa kita tetap dikasihi oleh Tuhan. Nakua bahasa Toraya nakua petamba mamali inapuang. Laku Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan saya yakin bahwa kita merespon itu. Kita mendengarkan itu, mendengarkan suara Tuhan. Dan lalu kemudian kita menjauhkan diri dalam dosa. Dan berusaha untuk melakukan firman-Nya yang telah disampaikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan karena itu marilah kita tetap senantiasa teguh dan berpengharapan. Lalu kemudian kita menghasilkan buah yang terbaik bagi umat manusia dan dunia ini, bagi kelangsungan pemberitaan firman Tuhan hari ini dan seterusnya. Amin. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengucapkan bersama doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Lalu kemudian bersama-sama dengan saudara-saudara kita pada segala samaan dan pada segala tempat, kita akan bersama-sama menyatakan atau mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
akan langit dan bumi. Karena kami Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, kehidupan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku, artinya ku beritakan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku, Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Kita akan memasukkan buah-buah iman kita lewat persembahan yang dituntun nats persembahan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Mazmur 33 ayat 1 dan 2. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Bersyukur ke hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku.
Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu, dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Ya, mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kehadiran-Mu bagi kami dalam ibadah ini, yang memberikan kami waktu untuk bersama-sama duduk, menyatakan kesetiaan kami menyembah Engkau, dan memberikan kami waktu untuk mempersembahkan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa hal ini boleh kami alami karena berkat karunia Tuhan, yang menggerakkan kami untuk mempersembahkan hidup dan harta benda yang kami nyatakan anak-anak-Mu, baik itu persembahan pundi atau melalui kotak persembahan dan juga amplop persembahan, baik itu persembahan anak-anak kami di sekolah minggu, persembahan anak-anak-Mu di PPGT, PWGT, PKBGT, persembahan rumah tangga, dan persembahan ibadah-ibadah insidentil, bahkan berbagai macam bentuk persembahan kami anak-anak-Mu, termasuk persembahan kami hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati semuanya, karena itu adalah berkat Tuhan yang kami persembahkan, dan kiranya tetap menjadi berkat bagi pelayanan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus kami di jemaat Beringkanaya di sini. Kami percaya Tuhan tetap memberkati kami majelis gereja untuk mengelola
persembahan jemaat-Mu ini sebagaimana peruntukannya dan menjadi kemuliaan Tuhan. Demikian juga kepada kami sekalian, ajarkanlah kami senantiasa untuk terus menjawab kasih Tuhan, dan apa yang kami persembahkan dan yang masih ada pada kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, dan kami pakai bukan untuk melawan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan-Mu dalam sepanjang sejarah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Perkenankan kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang tetap mengingatkan kepada kami untuk menjawab panggilan Tuhan, mendengarkan panggilan Tuhan, dengan kami memfungsikan dengan sebaik-baiknya telinga yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk lebih banyak mendengarkan tentang firman Tuhan, dan kiranya melalui pendengaran itu melahirkan iman, lalu kemudian iman itu kami wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kiranya firman Tuhan hari ini akan mengiringi perjalanan hidup kami dalam pekan ini, ketika kami masing-masing melakukan tugas dan tanggung jawab, baik itu di rumah, tugas dan tanggung jawab untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak dan cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ketika kami di tempat usaha atau di tempat kerja, atau dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik ketika di sekolah maupun di kampus atau di pasar, atau dimanapun Tuhan hadirkan kami untuk kemuliaan-Mu, dan kiranya firman-Mu tetap menjadi pegangan hidup kami. Bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan anugerahkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka, terlebih khusus pada dunia perguruan tinggi, yang mendapatkan pekerjaan, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai macam kesuksesan lain yang Tuhan anugerahkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Kami ucapkan syukur semuanya. Juga perkenankan kami terus bersyukur bersama dengan hamba-Mu Bapak Simon Date atas selesainya pemberkatan nikah anak kekasih Nugranto Simon dengan Desiana Bontong yang telah selesai kemarin. Dan kami yakin kedua saudara kekasih kami ini Tuhan berkati dalam kehidupan rumah tangga mereka yang baru. Kasih Tuhan menyertai, mengiringi mereka dalam membina kehidupan rumah tangga, dan juga dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Dan pasangan yang baru ini Tuhan jadikan sebagai keluarga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup yang Tuhan anugerahkan. Juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, baik saudara-saudara kami pada pekan yang lalu bahkan sampai pada hari ini tanggal 20 Mei 2022, yang Engkau nyatakan buat Marta Pabesak, Lucy Matias, dan Leora Feliciana Immanuela. Kami yakin sukacita yang bersumber daripada-Mu akan tetap menjadi bagian dalam hidup mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam pekan yang lalu bahkan sampai pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka, sehingga rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami tetap berdoa ya Tuhan untuk orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, cucu-cucu kami, keluarga-keluarga kami yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang dialami oleh Bapak Stefanus Manase, ayahanda dari Nyonya Enos Bandaso yang sedang dirawat di Palopo, ayahanda dari Nyonya Yospina Randa yang sekarang ini Tuhan dirawat di Rumah Sakit Wahidin, Ibu Agus Pakula di Toraja, Bapak JP Kondongan yang sekalipun ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini, namun sesungguhnya orang tua kekasih kami ini masih dalam keadaan tubuh yang lemah karena sakit, seperti yang dialami oleh Bapak Agustinus Wahyu dan Ibu di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati
juga bersama dengan Deski, anak dari Bapak Paulus Papang yang dirawat di Rumah Sakit Daya. Ibunda dari Nyonya Meti Borong yang juga masih berada dalam keadaan sakit dan sedang sekarang ini dirawat di rumah setelah keluar dari Rumah Sakit Elim Rantepao. Kami tetap berdoa untuk orang tua kekasih kami, Opa Bulo, yang sekarang ini pun juga dalam keadaan tubuh yang lemah, yang sedang dirawat di rumah. Orang tua kekasih kami, Bapak Balik Patiung, yang juga sekarang ini sedang dalam perawatan di rumah. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain, orang-orang tua kami yang lain, yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami percaya baik yang kami sebutkan namanya maupun yang kami tidak sebutkan namanya, Tuhan tetap dengan kesetiaan-Mu, Engkau datang sebagai dokter yang tak kelihatan, lalu kemudian Engkau lawat mereka dengan kasih-Mu, memberkati semua perawatan yang diberikan oleh keluarga, oleh dokter dan para perawat, sehingga semua itu termasuk makanan, minuman, obat-obatan, baik yang sementara, yang sedang, bahkan yang masih akan dinyatakan kepada mereka, akan menjadi saluran kesembuhan, kesehatan mereka, dan menjadi sukacita dalam hidup mereka, dan menjadi sukacita dalam hidup kami bersama. Ya Bapa kami di surga, demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih berada dalam suasana duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Seperti yang dialami oleh Bapak Yohanes Salmon atas meninggalnya ayahanda terkasih di Toraja Utara. Seperti yang dialami oleh Bapak Ferry A.S. Patiallo atas meninggalnya tante terkasih almarhumah Ibu Yohana Mantong di Toraja Utara. Seperti yang dialami oleh Ibu kekasih Ibu Deice Sanda atas meninggalnya anak menantu terkasih almarhum Bapak Andri di Manado. Bersama dengan Bapak Joni Kappa, Bapak Ferry Kappa, dan Nyonya Astin Bidang atas meninggalnya kemenakan terkasih almarhum Galaksi Dwinoto Nugraha Ambunga di Makassar, dan jenazah telah diantar ke Seriti. Bersama dengan Nyonya Damaris Allah Padang dan keluarga atas meninggalnya adik terkasih di Jayapura, dan jenazah sekarang ada di Bontoramba, dan rencana sebentar malam akan diantar jenazahnya ke Toraja. Kami yakin dan percaya saudara-saudara kami yang berduka yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang karena keterbatasan informasi kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus tetap senantiasa peduli terhadap mereka dan tetap hadir untuk menghibur sehingga mereka tidak larut dalam duka cita yang dialami. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati akan pelayanan kami majelis gerejamu, pelayanan pengurus organisasi intragerejawi, dan semua boleh berlangsung dengan baik karena Tuhan tetap menyertai kami dan memberikan kami kesetiaan untuk melayankan pelayanan dalam pekan ini sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Terlebih khusus kepada kami anak-anak-Mu yang terlibat langsung dalam pelayanan dalam pekan ini, kami yakin Tuhan tetap memberkati dan semua dapat berjalan dengan baik, dan segenap jemaat Tuhan dengan penuh sukacita menyambut pelayanan dari majelis gereja dan pengurus organisasi intragerejawi. Kami pun tetap berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang dalam persiapan mereka untuk menghadapi ujian akhir di sekolah mereka masing-masing, baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kejuruan, dan mereka tidak menemukan kesulitan yang cukup berarti untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir. Demikian juga untuk anak-anak kami Tuhan yang dalam pekan ini akan mengikuti mid semester. Kami percaya Tuhan tetap memberikan konsentrasi kepada anak-anak kami sehingga dapat mempersiapkan diri dan mengikuti mid semester dalam pekan ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan.
Kami tetap berdoa untuk orang-orang tua kami Tuhan, yang baik yang bersama kami maupun yang jauh terpisah dari kami, dalam keadaan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menyertai seperti yang Kau nyatakan bagi kami di Makassar di sini. Sesaat lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Tuhan peliharakan kami dan kami boleh tiba dengan penuh selamat. Dan Tuhan tetap memberkati ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini, termasuk yang kami masih akan laksanakan sebentar sore. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, kami yakin Tuhan tetap menyertai mereka. Dan dalam penuh kesetiaan, mereka memberikan pelayanan kepada kami sebagai anak bangsa. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang sekarang ini sedang bertikai, terlebih khusus Ukraina dan Rusia. Kami yakin Engkau hadir di sana dan memberikan kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan ini jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, dan kami percaya Engkau hadir di sana. Ya Bapa di surga, inilah doa kami, syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu, beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah Juru Syafaat bagi kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ada penekanan warta, ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya yang dirangkaikan dengan Hari Doa Sedunia yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pukul 16 WITA di Gedung Gereja Jemaat Biringkanaya. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa sekalipun kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu-minggu Prapaskah, dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Masih banyak orang berjalan. Masih banyak orang berjalan dalam pasar yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Berilah keselamatan pada orang yang Kau teguh, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita camkan dan renungkan apa yang telah kita dengarkan bersama. Dan karena itu pergilah dan dengarkanlah firman Tuhan secara terus-menerus, sehingga firman itu tetap hidup dan menerangi hidup kita. Dan jadikanlah firman itu menjadi kebenaran yang memandu kehidupan, sehingga kita tetap teguh. Dan karena itu
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur, marilah, marilah hai saudara. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemalu. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia.